Halo, selamat datang teman-teman di channel 19x19 TV dengan saya Yohanes Andrew. Jadi kali ini kita mau lanjutin review Hikaru no Go episode 3 part yang ketiga gitu ya. Jadi seperti biasa, nanti mungkin saya akan beberapa kali mempost atau memajukan memundurkan videonya dan menjelaskan atau menerangkan hal-hal yang berkaitan tentang ego. Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang masih baru atau belum mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan ego, saya akan coba menjelaskannya di sini. Gitu ya. Oke, jadi ini terakhir Akira nyerah ya lawan Hikaru gitu ya. Jadi mungkin teman-teman yang penasaran kenapa Akira nyerah, mungkin bisa cek di video sebelumnya karena saya sudah mencoba menjelaskannya secara singkat. Jadi silakan cek aja, terus baru lanjut ke sini lagi juga boleh. Atau lanjut juga langsung nggak apa-apa gitu ya. Ya kita langsung aja lanjutkan. Ya akhirnya nangis. Ya sekali lagi ini nggak baik ya, kalah terus ngerusak batu gitu. Ya Choshi ya, maksudnya dia nyerah di tengah pertengahan. Ya, Hikaru bilang ya baru sebentar padahal gitu loh. Dibandingkan game sebelumnya ya, jadi game sebelumnya kan sampai perhitungan. Ya, bapak-bapaknya sekeliling ya, lihatnya kasihan, nangis. Akhirnya. 言ってごとにお前の気迫が俺にぶつかってきてさ。全国大会のあいつらもすごかったけど、本当みんな真剣で聞いちゃいない。 Ya nggak dengerin, akhirnya 聞いちゃい nangis. ないんだ。俺の言葉なんか。俺帰るよ。じゃあな。 お父さん。お父さん。お父さん、僕囲碁の才能あるかな。囲碁の才能か。それがお前にあるかどうかは私には分からんが、そんなものなんかなくてもお前はもっとすごい才能を2つ持っている。一つは誰よりも努力を惜しまない才能。もう一つは限りなく囲碁を愛する才能。 Yang dibilangnya Akira punya sai bakat. お父さん。 Sai itu bakat ya sebenarnya. お父さんの言葉を誇りにまっすぐに歩いてきました。 Nah, bilangnya Akira itu punya bakat 何か見えな mencintai い ego 壁が dan 僕の前にあ kerja るんです。 keras. 見えない大きな壁が。 Ini siluetnya si Sai itu. Temboknya si Sai. なんて勝ち方したんだよ。上手に身も草で勝つんじゃなかったのか。なあおいさい。あの子供、人たちで首と胴を切り離すしかなかった。頭を撫でる余裕など彼は与えてくれなかった。 Ya, ini Disai ngomong, si Karya kan nanya, kenapa nggak menang 2 poin aja kayak sebelumnya gitu loh, kenapa harus ngebantai telak Akira gitu. Si Sai ngomong, Akira ini nggak ngasih pilihan lain buat si Sai, selain ngancurin dia dengan telak. Ya, mungkin teman-teman bisa cek, karena di video sebelumnya saya sudah menjelaskan kenapa hal itu bisa terjadi, karena keduanya perang dengan sangat sengit gitu loh. Jadi, situasinya adalah di mana, kalau nggak Sai yang mati banyak, atau Sai yang Akira yang menang telak, kalau nggak ya saya yang menang telak gitu loh. Jadi memang keadaannya fighting, bahkan dari awal-awal udah Akira ngajakin fight gitu, ngajakin perang gitu. Jadi makanya di sini saya ngomong dia nggak ada pilihan. Kalau dia nggak nebas Akira atau dia nggak pakai nebas ya, dia yang ditebas sama Akira gitu, karena fightnya emang seseru itu gitu loh. Jadi bisa dicek kok di video saya sebelumnya, saya sudah coba menjelaskannya gitu ya. Oke, jadi si saya ngomong dia nggak ngasih pilihan buat ngelus kepalanya atau memberikan pakai semacam si Dogo lah, kayak dianggapnya kan di game yang pertama lawan Akira dia kayak main langkah-langkah yang lunak lah gitu, biar nggak yang terlalu berat gitu. Ya sekarang sisanya ngomong dia nggak dikasih pilihan sama Akira, dia harus ngalahin Akira, kalau nggak dia kalah.
なんだこいついきなり。びっくりしたわ。 Ya, kan nggak ada yang bisa ngeliat saya. Jadi kira anak kecil di tengah hujan ngomong sendirian. Bikin orang sekitarnya bingung. 君は真剣になったことがないの？真剣。でおかしいんだ。昔々あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいて、その隣に。ってね、さっきから聞いてる？うん。 Hikarinya sendiri kayak apa ya? Kayak bawa perasaan gitu. Kayak kepikiran lah. Ah, si Akari ngomong nggak didengar. ちょっと、また囲碁教室に行くの？今日は囲碁教室の日じゃねえよ。まあ、最近の光変。 Ya, Igo Salon sih ini tulisannya Igo Salon tadi. お前の真剣さってなんだ？囲碁ってなんだ？お前もサイのように神の一手を極めようとしているのか？ Ya, si Hikari mikir apa si Akira tuh mau dapetin angka dewa kayak si 今日 Sai. も碁を打ってくれるのですか？やだよ。だってここまで来て。 Ya ini 今そん tepatnya な気分じゃね si えの？ Akira main sama Hikaru kan. ちょっと Terus dipaksa masuk. 今ちょうどそこであの男の子を捕まえました。あの男の子です。子供囲碁大会で1の2を即答したおお、また君か。今日は Ya, jadi kalau teman-teman ingat di sini ini namanya Ogata. Dia ngasih tahu ke dia ngomong gitu kalau ini anak yang waktu itu ngacau di turnamen anak-anak, terus ngasih kibit selangkah atau ngasih tahu langkah gitu, keceplosan langkah di episode sebelumnya kan. Gitu. Terus アキラ君いないよ。そうか。アキラに勝ったというのも君だったのか。あれどこかで。あの時の神の一手に一番近い。 seorang yang dekat Toya no oyaji? paling dekat. 君の実力が知りたい。 Ya, ayahnya si Akira. Terus dia penasaran sama kekuatannya Hikaru, 座りたまえ。 disuruh main, dipaksa main. 彼と打たせてください。 Kisahnya juga penasaran. 本因坊周作として存在した私に挑んできたあまたの好敵手たち。この者の気迫、まさしく彼らと同じ。 Nah, sisanya ngomong ini atmosfernya atau orangnya ini persis kayak pada masanya gitu, orang-orang pada masanya 石を dulu. 見なさい。アキラとはいつもそれで打っている。それがアキラの実力だ。この人、トウヤと同じ目をしている。きっとサイも。俺だけ、なんだか仲間外れ。俺が打ちたい。俺が。行くぞ。 Oke, jadi kita mundur dulu sedikit. Jadi kalau teman-teman lihat, di sini kan tadi papanya Akira kan selalu ngomong suruh taruh Hikaru, suruh naruh 3 batu. 石を3つ置き。 Letakkan 3 batu. Maksudnya di sini Hikaru suruh naruh 3 batu di atas papan terlebih dahulu. Jadi artinya di sini si papanya Akira ngajakin Hikaru main handicap game. Jadi Hikaru dikasih kemudahan, dipur lah gitu 3 batu dulu di atas papan. Gitu. Jadi seperti yang teman-teman tahu gitu loh. Kalau biasanya kalau yang lebih kuat bisa ngasih permainan Shidogo kayak saya gitu, ngasih game yang nggak terlalu yang susah-susah atau jalan yang lembut-lembut gitu. Seperti saya yang waktu lawan Akira itu gitu kan, ceritanya kan seperti itu. Atau dengan cara seperti ini, di awal udah kasih batu handicap aja. Terus yang lebih kuat tentu aja ngejernya bisa sekuat tenaga kalau begitu kan, karena dari awal udah ketinggalan poin gitu. Nah jadi なさい。アキラとはいつもそれで打っている。 soalnya dia selama ini main lawan Akira pun akhirnya dikasih 3 batu handicap. Jadi dikasih handicap 3 batu. Jadi pengen dicoba nih Hikaru 3 batu dulu juga gitu loh. それがアキラの実力だ。この人、トウヤと同じ目をしている。きっとサイも。俺だけ
なんだか仲間外れ。 Oke, jadi teman-teman makanya di sini Hikaru pun jalanin ini, nanti jalanin di sini lagi, gitu. Jadi jalan berturut-turut, gitu. Jadi kalau handicap seperti itu, gitu ya. Hitamnya dikasih jalan sampai 3 kali, gitu. Itu kalau handicap 3 ya tentu aja. Kalau handicap 2 jalannya 2 kali aja, nextnya putih yang jalan, gitu. Tapi ada skema-skemanya kok, gitu ya. Nanti mungkin kita bisa coba bahas di video yang berbeda skemanya seperti apa. Jadi emang ada pola-pola khusus yang boleh ditaruh di atas papan untuk setiap handicapnya. Jadi handicap 2, handicap 3 gitu. Tapi naruhnya biasa di titik-titik ini gitu ya. Di titik-titik Hoshi ini, titik-titik bintang gitu. Cuman ada pola-polanya gitu. Jadi kalau Hikaru handicap 3 berarti Hikaru jalan di titik itu sebanyak 3 kali di awal. Nextnya yang jalan siapa? Putih jadinya. Ya, karena hitamnya udah jalan 3 kali dulu di awal gitu. Handicap 4 ya 4. 5 ya 5 kali jalan. Seperti itu. Jadi aturannya bukan bebas ya. Kalian 3 kali jalan di mana tuh bebas enggak gitu. Jadi ada titik-titik khusus yang kalian harus main di situ kalau main handicap game gitu loh. Tapi bisa aja ada juga yang buat seru-seruan. Ya udah bebas kok main di mana aja gitu. Nah si Hikarunya kayak terkesima lihat langkahnya atau cara naruh batunya si papanya Kira ini. Hikaru kan naruhnya kayak, nah dia kayak cepat. 三の三つけ。東野の打ち方も上手なもんだと思ったけど、この人も。アキラには2歳の時から碁を教えた。私とは毎朝打っている。腕はすでにプロ並みだ。 Nah, si Hikarunya kayak kagum. 4の4星。 Dia kayak bersinar. 天の大会には出さん。 Oke, saya bahas dulu di sini ya. Ya, jadi ini kalau teman-teman lihat nih gayanya kan. 東野の打ち方も上手なもんだと思ったけど、この人も。アキラには2歳の時から碁を教 Ya, え dia た。 bilang ngajarin sejak usia 私とは 2 毎 tahun. 朝 Ya, jadi memang rata-rata banyak yang dari usia 2 tahun, 3 tahun gitu diajarin terus nanti terus belajar terus bahkan bisa jadi profesional gitu. Jadi dari umur 2 tahun, 2-3 tahun itu wajar gitu. Diajarin pelan-pelan gitu. Nanti meningkat gitu. Jadi memang bisa Igo itu bisa dimainkan dari anak usia 2 tahun bahkan 3 tahun gitu ya. 打っている。腕はす Saya で ingin に jelasin di プロ sini. 並みだ。 Ya dia bilang level akhir udah level pro. Nah di sini Hikaru kan terkagum nih cara naruhnya si papanya Akira ini cetak gitu. Tuh kagum ya. Cuman di sini sebenarnya sih ya memang mungkin itu hanya 腕 ya はすでにプロ ya 並み dia だ。 jepit di antara batu terus cetak gitu. Nah di sini pada masa ini tayang pun waktu itu banyak yang coba menirukan cetak gitu. Memang kelihatannya keren sih. Tapi sebenarnya profesional pun yang tingkat kuat pun nggak main dengan cara seperti ini cetak gitu kenceng-kenceng gitu kayak dibanting kan gitu. Itu sebenarnya nggak bagus kok. Profesional tuh jarang jalan gitu. Ya mungkin ada mungkin kayak gitu. Cuman nggak bagus ya langkah-langkah cetak gitu. Pertama alasannya bisa jadi dirasa kurang sopan. Main cepak gitu kenceng. Kedua batunya bisa rusak gitu ya bunyi cetak gitu ini buat teman-teman misalkan ada yang belum tahu ini batu kalau Jepang putih ini bahannya dari kerang kalau hitam batu gitu ya kalau rata-rata sih dari bahan gelas kaca gitu jadi kalau dimain dengan cara seperti itu ya rusak sayang gitu kasihan pertama batunya bisa rusak kedua papanya juga rusak gitu jadi kalau kalian punya papan jangan dimain cetak kenceng gitu cuman ya wajar sih ini efek Hikaru no Go juga semua yang menyaksikan Hikaru no Go pasti selalu semuanya pengen coba main cetak kenceng gitu ya cuman ya mungkin kalau awal-awal bisa penasaran ya silakan lah monggo lah tapi coba pakai papan sendiri ya gitu coba kalian beli papan sendiri mainkan sendiri seperti itu gitu ya cuman ya sekali 2 kali ya nggak apa-apa lah cuman ya risikonya tetap rusak gitu ya jadi sebaiknya kalau udah coba sekali 2 kali udahlah gitu kalian main biasa aja gitu karena profesional pun nggak ada main seperti ini gitu loh tapi kenapa bisa Hikaru seperti itu mungkin biar kelihatan bagus aja gitu kan kelihatan keren aja nih gitu main cetak Hikarunya sampai kagum kan ya memang ini nggak anak-anak yang lihat ini gitu loh atau yang lihat ini orang-orang lihat ini begitu punya papan tadi gue sendiri kayak pengennya main cetak gitu ya, cuman nggak bagus sih ya papannya rusak batunya juga rusak plus nggak dianggap nggak sopan juga gitu loh dan ini kelihatannya tangannya melintir begini ya gitu loh kayak melintir banget begini ya sebenarnya nggak gitu juga sih profesional biasa kok bahkan bagus banget profesional tuh rata-rata kalau naruh batu tuh lembut banget terus cetak ke bunyi pelan cuman gayanya tuh elegan banget gitu loh. Kalau ini saya bilang sih justru bukan elegan, kasar.
kasar, cetak gitu. すげえ。指先が光ってるよう Ya, だ。 dibilang sampai bersinar ya, nggak bersinar juga. Tapi ini beneran ya, ada yang nanya ya. Ada yang bener-bener nanya gitu. Ini saking penasarannya ngikutin Hikaru no Go, emang beneran bersinar ya? Enggak bersinar gitu loh. Nggak gitu juga ya, mungkin efek doang ya, biar wah kelihatan Menigo keren ya. Nggak bersinar juga sih. 4の4星。天の大 Tuh, kalau Hikaru kan mainnya cetak, pakai ini dijepit kan, pakai jempol sama tunjuk gitu. 会には出さん。あの子が子供の大会に出たら、まだ伸びる子の目を摘むことになる。あの子は別格なのだ。 Ya, dia ngomong Akira itu sangat luar biasa. Oke, saya pengen masih bahas cara si papanya Akira ini naruh batu ya. トウヤの打ち方も上手なもんだと思ったけど、この人も。アキラには2歳の時から碁を教えた。私とは毎朝打っている。腕はすでにプロ並みだ。すげえ。 Ya, itu cetak dia taruh situ. Ada yang langsung gitu, cetak taruh kencang satu di tempat yang sama. Tapi ada juga yang ini. Oke. Ya, teman-teman lihat. Dia geser batu. 俺が。行くぞ。 Nih ya, dia bilang mulai ikuzo. Ya profesional juga nggak ada yang ngomong ikuzo sih kayak gitu, mulai main gitu nggak ada. Itu buat biar keren aja sih, dan nggak sopan ya kalian ikuzo gitu. Oke, terus dia geser batu seperti ini. Ya memang kalau geser batu maksudnya gini ya, saya ulangin lagi aja. 行くぞ。 Ya dia naruh batu, cetak terus digeser. Nah itu sebenarnya sampai sekarang pun gaya main profesional Jepang tuh masih banyak melakukan seperti itu gitu ya. Cuman ya beda negara kadang beda kebijakan juga gitu. Jadi ada juga yang dianggap geser batu itu nggak boleh. Jadi naruh batu ya udah naruh situ, jangan digeser-geser lagi. Cuman kalau ini kan atau nanti kedepannya sampai sepanjang film Hikaru no Go ini ya rata-rata pemainnya banyak yang kayak gitu kayak digeser dikit cetak, digeser dikit cetak, digeser dikit. Kalau zaman dulu pada masa-masa itu ya banyak pemain profesional Jepang, memang khusus Jepang rata-rata melakukan itu gitu. Cuman makin ke belakang makin sedikit gitu. Biasanya di awal-awal doang, terus lama-lama nggak, udah taruh di tempat kayak gitu aja, nggak digeser-geser. Karena ada juga yang peraturan yang melarang kan hal itu gitu. Kita nggak boleh naruh batu udah selesai, kita nggak boleh geser-geser lagi. Cuman kalau ini papanya akhirnya ini digeser batu gitu ya, karena Jepang pada zaman dulu rata-rata begitu gitu. Memang sekarang masih diperbolehkan tapi hanya beberapa gitu, karena ada beberapa aturan yang memang nggak boleh melakukan itu gitu. Ya salah satunya tentu aja geser batu sebenarnya kan ngerusak papan juga gitu. Sebenarnya yang paling bagus ya udah taruh biasa aja di titik poinnya gitu. Terus nggak cara dicetak, dibanting gitu juga enggak gitu ya. Ya ini sih kenapa seperti ini mungkin biar kelihatan keren aja sih di Hikaru. Ya jadi nggak seperti itu kok pada faktanya, dan batunya pun nggak bercahaya ya. Ya terus Hikaru kan ya dia jalannya terus cetak gini ya, ini nggak bagus sih. かっこいい。 Ya kelihatannya emang keren cuman ya nggak bagus. トウヤの打ち方も上手なもんだと思ったけど、この人も。アキラには2歳の時から碁を教えた。私とは毎朝。 Lanjutin aja deh. 指先が光ってるようだ。 Ya nggak bersinar juga, nggak bersinar juga. 天の大会には出さん。 Oke, ini saya mau ngasih lihat posisi di atas papan dulu. Ya, dengan batuan 3 batu di sini ya ini udah cukup besar polanya di sini, dan di sini papanya di sini ada perebutan wilayah lah di sini. Jadi Hikarunya jalan sini, jadi putih ini kepisah jadi 2 gitu. Terus di sini papanya Akira ngomong, aku tidak membiarkannya bermain di turnamen amatir. あの子が子供の大会に出たら、まだ伸びる子の目を摘むことになる。 Ya, jadi papanya Akira ngomong gini kan, dia ngelatih Akira dari umur 2 tahun, dan kemampuannya udah sangat hebat gitu anggapnya kan. Terus dia nggak mengizinkan Akira main di turnamen anak-anak. Itulah kenapa di episode sebelumnya Akira nggak main di turnamen anak-anak gitu. Alasannya itu gitu. Padahal kan turnamen nasional anak-anak gitu di Jepang biasa rutin kok gitu. Tiap tahunnya pasti selalu ada. Hikaru kan datang situ ngeliat kok, tapi nggak ada Akira gitu. Ya Akira emang nggak main di situ gitu. Biarpun nggak ada larangan nggak boleh ya gitu. Jadi biasanya nggak boleh. Jadi kalau teman-teman tahu ada insei gitu yang profesional mau belajar jadi profesional, ya nanti episode-episode sebelumnya kita bisa bahas. Jadi mereka itu nggak boleh dilarang atau
mereka tuh dilarang, nggak boleh ikut turnamen amatir. Jadi yang namanya INSEE itu yang semi pro gitulah ya, anggapannya dianggap nggak boleh. Karena dianggapnya amatir dan level itu levelnya beda jauh. Udah pasti menang lah gitu loh. Mungkin kata teman-teman yang suka sepak bola, ya AFF nih yang baru rame-rame kan. Eh, Australia itu kan masuknya AFF ya, mungkin ada beberapa teman yang tahu. Tapi kenapa dia nggak ikut turnamen AFF? Karena pada waktu itu ya sampai sekarang belum ikut sih. Dianggapnya terlalu kuat. Karena kalau misalnya dianggapnya kalau ikut pasti bakal juara gitu. Jadi ini sama seperti itu. INSEE itu atau bapaknya Akira sendiri ini menilai Akira ini terlalu kuat gitu loh. Kalau dia ikut turnamen anak-anak, dia bisa matikan bibit-bibit yang harusnya bisa numbuh gitu loh. Dianggapannya seperti itu gitu. Karena bisa, maksudnya udah pasti menang lah, istilahnya gampangnya seperti itu. Ibaratnya misalkan kayak gini lah, Manchester United gitu, kalau teman-teman yang suka sepak bola ikut turnamen amatir di Indonesia gitu loh, kan levelnya beda jauh gitu ya. Atau ya misalkan anak SMA ngerjain soal anak SD gitu, ujian anak SD ya udah pasti lulus lah. Jadi seperti itu anggapannya papanya Akira, seperti itu gitu loh. Si Akira ini dia larang supaya jangan ikut turnamen anak-anak karena dianggapnya Akira ini dia kuat gitu. Jadi biarpun sebenarnya bukannya nggak boleh ya, karena Akira itu bukan INSEE, sebenarnya Akira itu bisa loh ikut turnamen amatir. Cuman bapaknya ini ngelarang, ya janganlah gitu loh. Kasih yang lain aja kesempatan, karena kalau dianggapnya kalau Akira ikut udah pasti dia yang juara gitu lah. Jadi kira-kira seperti itu. あの子は別格なのだ。 Ya, papanya bangga banget sama Akira. だからこそ、そのアキラに勝った子供がいるなど私には信じられん。 Dia nggak percaya kalau ada anak yang seusia Akira tapi bisa ngalahin Akira. Kayak masih nggak percaya. 石をつかむ。持ち替えて挟む。その指が盤上へ石を放つ。 Dibanting terusnya dibanting. 輝く指 Tuh, 先。 itu dibanting terus digeser ya. 俺もあんな風に打てたら。 Ya dibanting juga nggak bagus sih. Geser-geser ya 10の16 termasuk bisa ngerusak biarpun sedikit. 俺もあんな風に打てたら。 Nah, Hikarunya nyoba menjalankan langkah seperti itu juga ya. Cuman kalau di situ tulisannya bila aku menyukainya, nggak seperti itu. Mungkin ini lagi-lagi mungkin ada sekalian sedikit translate. Kalau terjemahan aslinya seandainya aku bisa jalan seperti itu, mungkin kira-kira seperti itu gitu. Ya. Jadi kayak Hikaru kan terkesima banget nih dengan papanya Akira bisa langkahnya bagus banget jalan seperti itu. Terus dia pengen nyoba. Terus tanpa sadar dia jalanin sendiri. あんな風に打てたら。 Ya. Dia ngomong sendiri, kaget sendiri. Oke. Di sini kita skip ya. Kita lanjut langsung ke ya, biasanya seperti di akhir anime ini teman-teman bisa lihat yang namanya video tutorial dari Yukari Umezawa Sensei gitu ya. Jadi profesional yang memberikan tutorial buat para pemula yang pengen belajar gitu loh di akhir permainan. Ya, segmennya ada segmen lah yang namanya Gogo Igo gitu. Ya, ini Yukari 今日も Umezawa 始まる Sensei. 囲碁教室だが勇気の姿が見えないぞ。 Oke, saya akan coba terjemahkan. Yang sayangnya di sini mungkin nggak ada terjemahnya. Jadi hari ini pun tadi komentatornya kayak prolognya gitu yang ngomong hari ini juga ada kelas Igo, ada pelajaran Igo. Ya, cuman kok sosoknya si Yuki yang kalau teman-teman ingat ya anak laki-laki yang gendut itu yang selalu muncul di sini kok nggak kelihatan gitu. Lagi duduk situ. どうしたのその格好。僕プロのがうちになるんだ。 Oke, terus Yukari Umezawa Sensei-nya ngomong, kenapa pakai pakaian ini gitu loh. Terus si Yuki-nya nih, namanya Yuki ini kan Mai, dia ngomong dia akan jadi pemain Igo, ini artinya Puro no Go Uchi Naru gitu. Jadi dia akan jadi pemain Igo profesional. Makanya pakai pakaian ini. Jadi kayak niru bapaknya si Akira kan, dia suka pakai pakaian そ hakama れ gitu. とその格好関係ないじゃん。ところでゆかりさん、どうやったらプロになれるの？ Oke, terus si Maya ngomong, ya nggak ada hubungannya kali kamu pakai batu itu dengan jadi pemain profesional. Ya emang nggak ada hubungannya. Terus dia nanya lagi, Purono Igo Kishi, dia, pemain Igo profesional, dia nanya sih, bagaimana caranya jadi pemain Igo profesional? Dia nanya ke Yukari Umezawa Sensei-nya ini.
私がいる日本水部は年に1回プロになるための試験があるんだけど、合格できるのは5、6人かな。 Ya, terus Yukari Maezawa Sensei-nya dia ngomong, pada zamannya dia, di Nihonkin itu, jadi ada asosiasi Igo di Jepang lah, namanya itu Nihonkin, setahun sekali ada ujian profesional, gitu, untuk tingkatan profesional. Jadi yang mau jadi profesional adalah kan harus ikut ujiannya dan harus lulus, gitu. Dan dalam setahunnya tadi dia singgung, pada masanya tentu aja, setahun hanya 6, gitu. Jadi bisa aja berubah kok, berbeda, gitu ya. Jadi yang bisa lulus di sini kira-kira 6 orang doang gitu. プロになるのって大変なんですね。そうね。でもゆうきくんも頑張ればプロになれるかもし。 Oke. Oke, Casey coba jelaskan sedikit. Nah, si Mai-nya ngomong, プロになるのって大変なんですね。 jadi profesional itu berat ya, gitu. そうね。でもゆうきくんも頑張ればプロになれるかも。 Terus si Yukari Maezawa Sensei-nya, ya, tapi mungkin kalau si Yuki ini yang laki-laki ini, anak laki-laki ini, kalau berusaha mungkin bisa jadi pemain profesional. Terus dia ngeliat ke Yuki-nya, dia belum selesai ngomong, lihat Yuki makan pisang, jadi ketawa, silent ketawa. 私も食べたい。 Terus Yukari Maezawa Sensei-nya, ya dia juga pengen makan. Ya maksudnya pengen makan pisang juga. Ya lucu. Jadi emang pada episode 3 ini emang ada tutorial khususnya, cuman mungkin dijelasin aja jadi profesional bagaimana. Dan gak ada hubungannya pemain profesional pakai hakama ini. Ya, ya teman-teman, jadi misalnya jangan beranggapan ya profesional terus pakainya begini semua gitu, enggak ya. Tapi memang ada profesional Jepang yang suka pakai pakaian seperti ini. Dan jadi ceritanya memang sepertinya jadi memang cerita Hikaru no Go ini buat teman informasi aja. Jadi banyak karakter-karakter yang aslinya ada di dunia nyata memang diambil sebagai referensi. Kalau sebelumnya yang kita bahas itu Honinbo Susaku, itu karakternya memang betul-betul ada. Namanya betul pun sama. Honinbo gelarnya Susaku namanya gitu ya. Nama kecilnya Torajiro. Ya itu betul-betul ada gitu loh. Dan memang terkenal banget gitu loh. Itu kayak asli memang orangnya ada. Tapi ada juga banyak juga karakter-karakter di Hikaru no Go ini yang ambil juga referensi dari orang asli gitu. Tapi namanya beda gitu. Atau mungkin ada kemiripan-kemiripan sedikit yang diambil, cuman nggak sepenuhnya gitu. Dan nama-namanya juga semua beda gitu ya. Jadi ada juga profesional Jepang yang suka pakai pakaian seperti ini gitu. Jadi mungkin ambil dari salah satu karakter asli pemain profesional yang di Jepang. Jadi kira-kira seperti itu. Ya, tapi sekali lagi nggak ada hubungannya profesional harus pakai pakaian seperti ini, yang enggak juga gitu loh. Pakai pakaiannya biasa aja sih, biasa kemeja, biasa kalau tanding yang rapi aja lah, selesai seperti itu. Ya. Ya, jadi mungkin videonya sampai di sini dulu. Silakan like, subscribe, komen, share juga ke teman-teman lainnya yang mungkin yang tertarik tentang Hikaru no Go atau penasaran dengan Igo. Jadi kalian bisa share channel ini. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar, tentu saja kalian bisa cek di kolom playlist karena ada banyak sekali video-video tutorial Igo untuk pemula yang sudah saya bagikan di sana. Jadi silakan cek aja, banyak sekali materi-materi untuk pemula. Tentunya tingkat lanjut pun ada gitu ya. Jadi bisa silakan dicek di sana. Ya, silakan cek juga kolom deskripsi di bawah. Ya mungkin ada informasi yang teman-teman bisa dapatkan di sana. Jadi mungkin teman-teman ada yang sedang mencari pelatihan, ada yang pengen tahu belajar bagaimana gitu. Silakan cek aja, mungkin ada beberapa informasi yang bisa teman-teman dapatkan di sana. Oke, mungkin videonya sampai di situ aja. Nanti kita lanjut lagi ke episode berikutnya ya. Ya mungkin sama seperti ini juga. Konsepnya kita akan bagi beberapa part biar nggak terlalu panjang juga. Dan seperti biasa saya mungkin akan menjelaskan bagian-bagian yang berhubungan dengan Igo. Gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.